Di Mhm. usia berapapun Anda mulai, Anda tetap pemula. Itu yang harus digarisbawahi gitu ya. Nggak ada, bilang ada orang Ya, yang ya. 50 tahun. Nggak ada, sama. Percaya saya. Orang yang 50 tahun salah beli saham ada. Orang yang 30 Oke. tahun salah beli saham ada. Yang tidak pernah rugi beli saham itu influencer saham yang ada di sosial media Anda. Seringkali ini bergelayut di benak Anda ketika Anda ingin memulai sebuah proses investasi. Nah, tadi memang Mas saya sudah menjabarkan tentang apa sajakah instrumen-instrumen investasi yang notabene-nya mungkin sering menjadi sebuah ketakutan ya Mas Aryan ya. Oke, kita akan coba. Oh, ini ada satu pertanyaan Mas Aryan. Sebentar sebelum kita lanjutin tadi, ini erat keterkaitannya dengan inklusi, edukasi, dan juga literasi tadi. Inklusi itu apa ya Mas Aryan ya? Boleh detail nggak kira-kira? Oke, Iya. silakan. Jadi di dalam bahasa kerennya sebenarnya ada literasi dan inklusi gitu ya. Jadi Mhm. literasi itu adalah boleh dibilang pengetahuan lah, edukasi gitu ya. Oke. Inklusi itu adalah kegiatan sampai orang itu melakukan suatu kegiatan investasi, maka ya disebut inklusi investasi. Mhm, Inklusi mhm. kalau orang itu sampai berhubungan dengan industri keuangan, maka menjadi inklusi keuangan. Jadi dia Mhm, sudah mhm. bisa memiliki akses rekening bank. Lalu kalau inklusi perbankan ya artinya dia memiliki rekening bank, menggunakan produk bank, Mhm, bisa mhm. memiliki pinjaman pada bank, maka terjadi inklusi di sana. Jadi Oke. bahasa gampangnya itu adalah inklusi itu adalah kita-kita ini di Indonesia yang sudah terbilangnya adalah inklusi keuangan adalah kita-kita ini yang sudah bersinggungan dengan produk keuangan yang ada mulai dari tabungan, mulai Mhm. dari membuka rekening saham, reksadana, punya asuransi, itu adalah bagian dari orang-orang yang sudah memiliki inklusi keuangan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama tadi inklusi menurut Mas Ryan, yang kedua apa posisinya berarti? Oh, tadi kan kita bicara dari ketakutan gitu ya, Yes. Mas Daril ya. Jadi Mhm. setelah ketakutan kita itu takut rugi, maka yang ketakutan yang kedua adalah takut karena kita itu tidak memiliki ilmu yang cukup. Oke. Jadi orang selalu bilang, loh saya ini kan masih pemula, saya ini masih muda. Aha, Jadi yang aha. di dalam bayangannya itu adalah investasi itu adalah untuk orang-orang tua yang sudah punya pengalaman gitu ya. Saya pengen cerita begini ya, mengawali satu cerita di malam hari ini kepada smart listeners ya. Ada satu orang pemuda mulai dari kuliah, dia sudah mulai dagang gitu ya. Ada seorang yang begitu jadi pekerja yang sangat baik dari usia 20-an dia sudah mulai bekerja di suatu bank atau apapun lah gitu ya. Dan dia pensiun di umur 55. Dan pada saat itu dia mulai buka usaha. Menurut Anda yang mana yang lebih berpengalaman? Terkait dengan usaha, andai kan si anaknya masih muda sama yang sudah pensiun ini membuka usaha yang sama. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih punya pengalaman? Yang kedua dong. Nggak ada pengalaman dua-duanya. Loh, kok bisa gitu? Oh, kenapa? Loh, objeknya kan beda. Tadinya yang 30 tahun Mhm. ini kan bekerja, Oke, bukan oke. berbisnis, bukan berdagang. Mhm. Loh Pak, nggak bisa begitu Pak. Ada pengalaman dalam aspek yang lain. Iya, tapi tidak apple to apple loh. Seorang pekerja sama seorang pengusaha, seorang pebisnis lah, entrepreneur lah, kelas Mhm. UMKM, sama orang yang bekerja tuh beda. Orang bekerja tuh based on job desk. Betul. Ya dong, saya sebagai bagian finance, apa pernah ngurusin yang namanya legal assessment? Apa pernah ngurusin namanya HR department? Ya, ya, Apa yang ya. pernah ngurusin mengenai handling objection ataupun customer service? Nggak ada pengalaman itu. Cuma urusannya ya finance accounting. Bahkan ada yang lebih hebat ya finance accounting nggak termasuk tax. Apakah dia ngurusin tax? Enggak, departemen lain. Ya. Dia ahli dalam satu hal, tapi ketika kita menjadi seorang entrepreneur, dia mulai di usia 55. Ilmunya sama-sama nol, tapi kalau masalah finance accounting ya jangan ditanya. Dia cuma Mhm. sepersekian dari rentetan hal yang harus dia lengkapi dalam dia mengurus dirinya sendiri untuk berdagang. Dan Mhm. itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di sekitar saya ini kan saya kebetulan usia 35 ya. Artinya kan Mhm. ini umur tanggung nih. Ke Mhm. atas mulai punya komunitas tua, ke bawah masih punya mau punya masih komunitas anak muda tapi udah nggak diaku muda juga gitu kan. Jadi mulai ngeliat gitu ya. Ya yang banyak. Jadi ketika yang lebih tua dari saya gitu, lebih senior, Mhm. dia pensiun,
agak membingungkan gitu ngelihat bagaimana caranya berbisnis. Saya bilang kok gitu ya. Tapi saya berpikir, loh ya nggak bisa gitu karena saya memang dari usia saya muda saya entrepreneur dan hari ini saya punya company. Artinya dari sesuatu yang dimulai dari sangat kecil akhirnya menjadi organisasi, saya jadi punya pemahaman itu gitu. Nah, sama tidak ada satupun orang yang berinvestasi selalu bilang saya ini pemula dan saya ini juga mulainya dari usia yang muda atau tua. Di usia berapapun Anda mulai, Anda tetap pemula. Itu yang harus digarisbawahi gitu ya. Nggak ada. Bilang ada orang Ya, yang 50 tahun. Nggak ada. Sama. Percaya saya. Orang yang 50 tahun salah beli saham ada. Orang yang 30 tahun salah beli saham ada. Yang tidak pernah rugi beli saham itu influencer saham yang ada di sosial media Anda. Yang lain pernah bisa rugi, nggak ada ceritanya begitu. Gitu. Jadi Anda akan selalu mulai pemula loh di usia berapapun. Bedanya ketika Anda muda, Anda diuntungkan dengan waktu dan energi Anda. Dan tanggungan hidupnya tidak sedemikian berat dibandingkan orang yang udah usia tua tapi memulai. Oh Pak, tapi saya sudah tua loh. Apakah saya terlambat? Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi beda nih jargonnya. Iya. Oke. Itu kira-kira Mas Daryl. Baik. Ini ada komentar yang masuk lagi. Saya setuju dengan statementnya Mas Ryan tadi tentang 3 hal. Yang pertama takut rugi, kemudian juga nggak ngerti, dan juga nggak punya uang. Karena itu memang alasan klasik Mas Ryan. So, untuk bisa menyadarkan sekaligus memotivasi mereka bahwa investasi itu penting, selain kita berusaha untuk mencari uang, boleh dong kita membuat satu format uanglah yang menjadi kita. Apa yang harus kita lakukan Mas Ryan? Wah, ini mestinya ikut kelasnya Pak Tung deh semua ringin. Iya. Oh, nggak berani. Nah, tapi begini ya, saya cuma punya pemahaman ya. Dulu ketika saya benar-benar komit untuk mau mengedukasi masyarakat Indonesia itu, saya di sekitar saya tuh karena saya itu lagi semangat yang edukasi itu saya setengah memaksa orang di sekitar saya berinvestasi. Dan itu salah. Dan artinya sebenarnya kalau kita sudah mulai investasi dan ada orang di sekitar kita tidak berinvestasi, lalu Anda seperti memaksa, Anda tidak bisa lakukan itu. Satu, investasi itu bisa rugi. Jadi ada kejadian ketika kita setengah memaksa dan ternyata dia rugi, dia dengan gampang tuh kan, apa gua bilang. Jadi rugi kan. Kita jadi punya moral obligation, kok kayaknya kita ini pingin berbuat baik malah salah, gitu ya. Itu jadi akhirnya nggak bagus, pertemanan, persahabatan, persaudaraan, jadi ngaco di sana. Jadi kalau saya sama seperti pepatah Jack Ma, jangan pernah jualan ke saudara atau orang terdekat Anda. Saya juga tidak lagi mengajak orang berinvestasi. Saya cuma cerita. Saya cuma mengedukasi dengan best practice yang saya ketahui selama 17 tahun ini. Saya ceritakan. Dan saya buktikan dalam keseharian itu, saya proven. Saya artinya bukan proven punya duitnya. Itu nomor 2. Orang investasi tidak diilustrasikan adalah orang yang sangat kaya, mobilnya itu pakai mobil sport 1 pintu. Nggak begitu. Itu cara branding yang salah dari seorang investor. Jadi yang diperlukan itu adalah wealth style, gaya sederhana, gaya yang Anda bisa hidup sesuai dengan standar gaya hidup Anda, di mana bisa Anda lakukan hari ini, lusa, seterusnya, mau corona jilid berapa, Anda nggak kenapa-napa. Nah, jadi kejadian-kejadian terakhir 2020-2021 ini ada beberapa yang akhirnya jadi seperti, Ryan, gimana sekarang? Ya terdampak, usaha pasti terdampak, saya bilang. Tapi masih jalan, masih alhamdulillah, masih aman, saya bilang, masih bisa. Kok bisa? Ya nggak punya hutang. Loh, terus gimana? Apakah masih punya pendapatan? Loh, prinsip dasar itu kan adalah cash is king. Punya duit adalah king. Tapi punya cash flow is king kong. Sama kayak pebisnis. Anda kalau punya duitnya terbatas, pada akhirnya nggak punya cash flow uang masuk, kenapa-napa juga. Jadi dengan kita bisa menginspirasi orang lain atas gaya hidup kita, kita bisa buktikan bahwa teori yang kita lakukan tuh kita kongruen, kita jalankan. Kita nggak perlu memaksa orang berinvestasi, orang akan mengikuti sendiri karena terbukti kebal akan segala hal yang tidak pasti. Saya tidak lagi mau memaksa orang investasi. Nggak apa-apa, Anda nggak investasi, nggak membuat saya rugi, tidak membuat saya miskin, tidak membuat saya kaya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa investasi itu adalah suatu hal yang bagus. Dan ini karena juga punya piagam penghargaan Bapak Presiden,
Mas Ryan tetap mengedukasi loh. Itu Ibu Sri Mulyani juga ngomong gitu langsung ke saya. So, saya merasa saya punya kewajiban untuk cerita bahwa ini loh ada saham, ini loh ada reksadana, ini loh bagaimana caranya melihat emas, ini loh bagaimana properti. Tapi lain daripada itu ya kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu, Anda tidak akan pernah bisa kaya dengan cara seperti yang diajarkan kakek Anda kepada kita. Tidak bisa. Kenapa? Zamannya berubah.